bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Pemirsa, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara yang gencar melakukan dedolarisasi. Nah, untuk diketahui ini pemirsa, dedolarisasi merupakan sebuah upaya untuk memutus ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini pemirsa, ini kan sempat ramai juga terkait dengan negara juga yang tergabung dalam BRICS nih ya, yang akhirnya ini membuat satu langkah lah ya untuk tidak ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat. Akhirnya ya tadi ya menggunakan mata uang yang akhirnya bisa disepakati oleh beberapa negara tersebut dan digunakan di negara-negara lainnya. Namun ya ini kalau kita lihat juga apa sih dampaknya sebenarnya untuk Indonesia itu sendiri. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih ya pemirsa, saat ini Indonesia memang sudah mulai mengurangi nih ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat melalui Local Currency Settlement atau LCS seperti dengan Thailand, Malaysia, dan juga Cina. Namun meskipun sudah dilakukan, nyatanya ya langkah ini belum dilakukan secara masif seperti itu. Jadi kita tahu memang sudah mengurangi, namun masih ya menggunakan dolar. Jadi seharusnya kita nggak punya kekhawatiran yang berlebih ya. Nah ini juga ya kalau kita lihat juga dari beberapa berita, kenapa sih ini bisa terjadi, bahkan ya ini kan pasti pemirsa akan melihat nih konsekuensi apa sih gitu yang akan didapat jika negara ini nekat meninggalkan dolar Amerika Serikat. Nah, salah satunya adalah BRICS yang telah memulai mengeksplorasi cara untuk mengurangi ketergantungannya. Namun, jika negara-negara tersebut benar-benar meninggalkan dolar Amerika Serikat, ada banyak sekali konsekuensi yang terjadi. Baik untuk negara itu sendiri dan juga untuk sistem keuangan global. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih pemirsa, konsekuensi apa sih yang akan terjadi? Yang pertama adalah potensi penguatan mata uang lokal atau mata uang lain. Ya kita tahu bahwa memang uang Amerika Serikat, mata uang Amerika Serikat dolar, ya ini memang punya kekuatan yang amat sangat kuat sekali gitu kan ya dalam dunia perekonomian di internasional. Nah kalau semisal akhirnya beberapa negara ini memutuskan untuk mengurangi ya atau bahkan meninggalkan penggunaan dolar Amerika Serikat, tentunya ini akan berpotensi dengan penguatan mata uang lokal atau mata uang lain seperti itu. Namun ya ini kita juga bisa lihat bahwa potensi itu ada juga resikonya. Resikonya adalah salah satunya mungkin ya ini akan mengalami volatilitas yang lebih tinggi yang akhirnya ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya pemirsa bahwa kalau kita lihat negara-negara yang memang mau meninggalkan penggunaan dolar Amerika Serikat ini pasti akan menghadapi kesulitan dalam membangun sistem alternatif yang cukup kuat nih untuk mengganti dolar yang merupakan salah satu mata uang yang cukup kuat di dunia. Lalu ada juga resiko ketidakstabilan keuangan global. Nah ini menggeser juga ya pemirsa dari sistem perdagangan dari dolar Amerika Serikat ke mata uang lain atau mata uang nanti yang akan lebih baru. Ini akan memerlukan perubahan yang amat sangat besar dalam keuangan global. Dan ini tentunya kita tahu ya bahwa ketika ada perubahan yang dilakukan pasti ada dampak juga yang ditimbulkan. Ya salah satunya ini ketika memang
salah satunya pengurangan dolar dilakukan ya dalam interaksi global, ini akan menyebabkan ketidakstabilan jangka pendek seperti itu. Kemudian juga ada tantangan dalam infrastruktur keuangan internasional dan juga pengaruh terhadap pasar keuangan global. Jadi ini memang ya Presiden terpilih Donald Trump ini akhirnya juga murka gitu kan ya dengan beberapa negara yang mengusulkan atau bahkan ini punya niat untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat. Nah, ini juga ada beberapa ya hal yang akhirnya disinggung bahwa dari dulu gitu kan kita ini selalu berpatok gitu terhadap dolar Amerika Serikat. Dan sebenarnya kalau diulik juga dari beberapa sumber ya pemirsa, ini pakar ekonom menyatakan bahwa harusnya gitu kan ya, ini kalau Donald Trump sebagai presiden yang terpilih ketika melihat ada gerakan yang dilakukan oleh negara-negara yang lain ya dalam rangka untuk dedolarisasi, harusnya bukan malah mengancam. Ini kan jatuhnya memang Presiden Trump ini atau presiden terpilih Trump ini menyatakan bahwa nanti akan menaikkan tarifnya 100% lah gitu. Padahal ya tentunya di setiap aspek apapun selalu ada perubahan, dan perubahan itu ya tidak harus kita malah pandang sebagai salah satu hal yang negatif. Harusnya gitu, ini dari beberapa pakar ekonomi yang mengungkapkan di beberapa sumber pemirsa menyatakan harusnya ini dari Amerika Serikat melakukan evaluasi dan ya terus harusnya memberikan satu solusi yang harusnya sama-sama baik juga untuk baik itu negara Amerika Serikat ataupun negara-negara yang lainnya. Nah, pemirsa, dari berita Amerika Serikat atau berita berkenaan dengan dolar Amerika Serikat, selanjutnya nih pemirsa, ini ada kabar dari Indonesia berkenaan dengan korupsi. Lagi dan lagi memang korupsi terjadi ya, dan ini dilakukan oleh pejabat juga. KPK ini melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Pekanbaru, dan dari KPK sendiri mengatakan bahwa operasi tangkap tangan itu terkait penggunaan uang kas pemerintah daerah dengan bukti fiktif. Wah, ini bahkan sempat juga ya disampaikan oleh KPK yang merupakan salah satu komisi anti suruah di Indonesia. Ini mengungkapkan bahwa modusnya ini konyol loh ya. Dilakukan korupsi dengan membuat salah satu bukti fiktif. Nah, pemirsa, ini juga dari Detik News ya, bahwa dikatakan bahwa sebenarnya kronologinya adalah bendahara daerah atau uang dari bendahara daerah tersebut diambil secara tunai dan juga dibagi-bagikan. Setelah itu katanya barulah dibuat sebuah bukti pengeluaran fiktif. Nah, ini belum ada detail lebih lanjutnya apakah uang itu diambil untuk ditunjuk untuk PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa atau untuk yang lainnya. Namun, atas dasar kasus ini tentunya ini adalah tindakan yang amat disayangkan. Nah, dari kasus ini pemirsa, ini ada beberapa orang yang berkaitan. Bahkan ini ada 8 orang yang kena OTT KPK ya, salah satunya adalah PJ Wali Kota Pekanbaru. Nah, ini ada beberapa identitas juga dan saat ini memang masih didalami. Kan kita tahu ya bahwa memang di lembaga pemerintah tuh biasanya ada kata reimburse. Dalam reimburse tuh maksudnya ya udah ditalangi dulu, kemudian yang penting ada buktinya nanti baru digantikan. Namun ya kalau semisal gitu kan ya uang tersebut digunakan untuk hal yang memang semestinya, ya itu nggak apa-apa. Yang jadi salah adalah ketika uang itu akhirnya masuk kantong pribadi dan dalam upaya tindak korupsi kemudian membuat sebuah tadi ya catatan bukti pengeluaran fiktif. Nah, ini loh yang akan menjadi temuan, dan harusnya ini juga menjadi evaluasi bagi setiap lembaga pemerintahan ya, karena biasanya kita tahu ya bahwa akhir tahun ini banyak juga dana-dana yang harus dihabiskan gitu kan. Tentunya dihabiskan dalam makna yang positif ya. Tadi kalau misal lembaga-lembaga tersebut punya program-program yang diinisiasi ataupun punya program-program yang diperuntukkan untuk masyarakat, ya hendaknya uang itu dihabiskan ya kepada masyarakat juga. Jangan malah bagi-bagi dan membuat bukti pengeluaran yang fiktif. Nah, ini menjadi salah satu juga hal yang amat disayangkan ya. Kita tahu bahwa pejabat-pejabat di Indonesia seringkali ya tersandung kasus korupsi. Ini sebelum menjabat tentunya ya, para pejabat-pejabat yang ada di instansi pemerintahan ataupun di tempat-tempat yang lainnya, ini kan pasti sudah diberikan edukasi mengenai
apa itu korupsi, dan juga ya tadi ya pendidikan korupsi itu pasti sudah diberikan. Entah kenapa gitu kan ya, ini memang evaluasi ke diri sendiri ya, apakah ketika mendapat pendidikan tersebut, apakah hal tersebut tidak dapat diaplikasikan, sehingga memang kayaknya nih ya tergiur sekali dengan uang yang memang bukan miliknya. Ya, kita berharap bahwa memang tindakan korupsi di Indonesia ini dapat segera bersih lah ya. Meskipun aku yakin memang ini sulit sekali untuk meniadakan korupsi di Indonesia. Tapi ya, aku juga yakin bahwa dengan kebersamaan, kemudian juga dengan satu visi misi yang sama, kita dapat loh membuat satu negara yang bebas dari adanya korupsi, sehingga ini akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kita lihatlah pemirsa saat ini ya, entah itu di kabupaten, kemudian juga di kota, kemudian di pelosok-pelosok yang ada di Indonesia, ada banyak sekali ya. Ini kita melihat potret masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kesulitan dalam mengenyam pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lainnya. Padahal ya tadi kalau dana-dana yang ada digelontorkan oleh negara untuk masyarakat ini direalisasikan dengan benar adanya, tentunya hal-hal tersebut ini tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, pemirsa, berita mengenai tangkap tangan ya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada PJ Wali Kota Pekanbaru tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih loh pemirsa, selalu membersamai kami di Pagi Seru, mengulas berita no kaku-kaku ya. Dan kita juga akan kembali hadir lagi. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat setiap pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tentunya tayang di kanal YouTube Sultan TV. Serta saat ini pemirsa juga bisa melihat, bisa juga menyaksikan, menonton ya program-program Sultan TV di TV digitalnya, di Transvision, dan juga ada loh di aplikasi yang dapat diunduh baik itu baik bagi pengguna Android atau iOS di Ecoplay. Seperti itu. Dan ada banyak juga pemirsa berita-berita yang pemirsa dapat baca di website Sultan TV serta konten terkini yang diulik secara asik juga di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya nih pemirsa di hari Kamis yang manis ini. Semoga aktivitas hari ini diberikan kelancaran dan pemirsa selalu bahagia dan sehat selalu. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.